Shalom, selamat Silakan. pagi untuk pertanyaan yang pertama. Selamat pagi Bapak Pendeta. Selamat pagi. Seruan pertobatan di akhir tahun ini pas. Nah, saya mau tanya, dengar firman bikin tersinggung, tapi abis ditersinggung dan tidak berubah. Ini masalah sikap hati seperti yang Bapak bilang, karena keadaan masih aman-aman. Untuk orang-orang begini, apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin rohani? Iya, dengar khotbah tersinggung ya. Tersinggung ini bisa menghasilkan dua sikap, dua keputusan, tindakan, perilaku, bisa. Sikap yang pertama bisa jadi seperti sikap pendengar khotbah Petrus ya. Pendengar khotbah Petrus itu, saudara-saudara, sebenarnya kalau saudara ikuti khotbah Petrus itu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 36. Lalu di ayat 37 itu mereka seperti tertusuk ya. Sebenarnya mereka tahu khotbah itu begitu terang benderang, jujur, dan mereka tahu itu tertuju pada mereka. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-37 khotbah cukup panjang itu. Dari Kisah 2 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terharu di sini sebenarnya terjemahannya itu teriris, tertusuk. Ya, dan bisa di dalamnya ada semacam tersinggung juga. Tapi ini tersinggung bagus. Artinya ya kalau saya punya bahasa yang saya biasa pakai, itu urat rohani masih hidup gitu. Jadi masih tersinggung dan sadar, aduh itu saya. Lalu mereka bukan marah pengkhotbahnya. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu atau lebih tepatnya teriris, saudara-saudara, ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus dan seterusnya. Dan akhirnya berujung 3.000 orang dibaptis oleh Tuhan Yesus, oleh Petrus. Tapi beda dengan sikap hati pendengar khotbah Stefanus. Masih dalam kitab yang sama, yaitu Kisah Para Rasul. Kalau Anda maju sedikit ke Kisah Para Rasul pasal 7, saudara-saudara. Itu Stefanus mulai melakukan pembelaan itu mulai dari ayat 2. Itu panjang sekali, ini juga panjang. Ya, yang biasa khotbah panjang tuh bikin tersinggung. Ini khotbah panjang sekali. Sampai ayatnya, aduh itu pokoknya istilahnya Stefanus cuci betul-betul tidak mau tahu. Inilah kalau orang ada Roh Kudus. Saya tidak percaya orang ada Roh Kudus tapi hanya khotbah uang. Kau ini pendeta muka doi. Apalagi pendeta-pendeta yang mantan pengusaha lah. Kadang-kadang ada oknum. Ini ada orang hukum soal betul. Om itu bilang oknum bapak. Ini oknum nih. Mungkin mantan pengusaha biasa atur doi. Jadi sampai di gereja cuma mau omongnya tuh untung aja, cari untung. Nah pengkhotbah yang ada Roh Kudus kayak Petrus dan Stefanus tidak mungkin cari untung. Ya. Tapi saya tanya, apakah pengkhotbah yang ada Roh Kudus yang tidak cari untung lalu hidupnya pasti menderita? Belum tentu juga. Ya. Tapi memang secara khusus cerita Stefanus ini berujung dia dirajam dengan batu sampai mati. Di ayat 54 dikatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Ini mirip dengan yang tadi itu. Teriris. Tapi Anda tahu endingnya. Yang ini marah. Lempar dengan batu sampai mati. Ya, jadi kita pendeta-pendeta apalagi model kayak saya begini. Saya tidak tahu yang dengar nih teriris,
tertusuk lalu bilang apa yang harus aku buat, lalu serahkan diri dan berujung dipakai Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan saya, atau jadi antipati sampai ada orang tuh yang mempengaruhi kerabatnya yang berkunjung atau jadi jemaat di gereja Tuhan yang saya gembalakan. Mereka mau bilang begini, pakai bahasa Kupang, wih basong tahan juga gereja di situ. Kok bab tua model begitu tuh basong tahan ya. Kok kalian bisa tahan gitu loh. Gereja di gereja seperti itu, khotbahnya kayak begitu. Lalu jemaat bilang, oh iya justru itu yang kami butuhkan. Yang ngomong kok kalian tahan ya di tempat begitu. Dia juga bertahan menyakiti Allah. Dia tahan sekali hidup kurang ajar, ya, hidup nakal, jahat, berzina, jadi pelakor, ya, atau jadi pebinkor, ya, hidup tukang tipu, nota fiktif, hidup kurang ajar. Dia tahan hidup menyakiti Allah. Makanya dia tidak tahan dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang suruh ayo stop bikin luka atau bikin sakit hati Tuhan. Tuhan tuh pribadi, dia juga ada perasaan. Jangan sampai dia marah. Karena Ibrani 10 ayat 31 mengatakan ngeri benar jatuh di tangan Allah yang hidup. Ngeri. Di Ibrani 12 ayat 29 dia bilang begini, Tuhan itu api yang menghanguskan. Tuhan itu api. Jadi kau jangan omong Tuhan kasih. Terus ke saksi Yehova saja kau. Saksi Yehova tidak omong hukuman. Kasih. Kan saksi Yehova bilang neraka tidak ada. Tuhan Yesus bilang neraka ada. Dan saksi Yehova malah lebih tahu dari Tuhan Yesus. Tadi sembasan siapa? Ya. Nah jadi Bapak Ibu terkasih, kalau Anda bertanya, kalau yang model begitu ke mana? Saya akan khotbah terus karena saya tidak tahu. Jangan sampai dia bisa bertobat kan, kita tidak tahu. Saya akan khotbah terus. Jadi sebagai pembimbing rohani bagaimana? Kalau Anda sebagai pembimbing rohani ya sebenarnya ya, saya akan khotbah terus. Saya kan tidak bisa larang orang datang gereja. Walaupun yang datang ini bisa jadi atau yang ikut KKR dan lain sebagainya. Atau sorry ya, termasuk yang dengar khotbah saya di radio ini. Saya tidak tahu apakah Anda tuh domba atau bukan. Di tanggal 24 malam saya bicara keras ini. Jangan selalu merasa dirimu domba. Coba belajar Alkitab. Untuk menggambarkan manusia, Tuhan pakai karakteristik binatang-binatang tertentu. Ya. Ada yang domba, itu domba ada. Dan kalau Anda domba, berarti harus sesuai dengan atau senada dengan yang Yesus bilang tentang domba. Yesus paling paham tentang domba kok. Dia adalah gembala agung, sang empunya domba. Jadi dia tahu persis tuh, mana domba, mana bukan. Kalau yang bukan domba, kita berteriak sampai urat leher mau putus. Dia nggak bakalan percaya, saudara-saudara. Ya. Di dalam ayatnya yang ke 25 dari Yohanes 10. Perhatikan ya. Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka. Ini orang-orang yang tidak bisa menerima firman. Aku telah mengatakannya kepada kamu. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kenapa mereka tolak? 26 Tuhan Yesus pertegas. Tetapi kamu tidak percaya. Kenapa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah ini buat yang Kristen juga. Kalau Anda Kristen, nama dari Alkitab. Entah Matius, Markus, Lukas, Kobus, Habakuk. Panggilnya Kuk. Atau mungkin Yosua atau siapalah Yefta. Nama dari Alkitab. Ya, Mesak, Sadrak. Siapalah ya. Pokoknya dari Alkitab punya. Titus. Hanya Bartolomeus kita belum pernah ketemu di Kupang. Mungkin ada. Kita mau bingung panggilnya apa. Meus kali ya. Nah jadi saudara-saudara. Maksud saya gini. Anda Kristen, anggota dari gereja lokal tertentu, nama ambil dari Alkitab.
Tapi kalau kau tidak percaya firman, kau tolak firman, kamu bukan domba. Nanti baru saya kasih tahu, kalau bukan domba berarti apa. Begitu kan? Tapi kalau domba, nah ini dia nih 27. Domba-dombaku, kata Tuhan, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu domba-domba itu, gembala di depan, mereka berjejer dari belakang, lalu punya kepekaan terhadap suara gembala, lalu ikut follow him. Begitu. Tapi ada yang ngaku-ngaku domba, domba, domba. Baru salahkan pendetanya. Kok domba hilang sampai cari? Belum tentu lu domba. Belum tentu lu domba. Bisa jadi lu kambing. Iya kan? Itu yang masih ini beta kasih ringan dulu. Mungkin kambing. Kambing itu kalau kita tarik dia tarik kembali kita. Sudah coba. Hela kambing dari tanduk atau ikat dia di leher, Anda hela dia. Kalau dia tidak hela kembali Anda. Itulah kambing, keras kepala, kepala batu, suka melawan. Tapi ada juga Tuhan bilang anjing dan babi. Ya, kepada anjing dan babi ini memang sebenarnya Tuhan bilang jangan khotbah kepada anjing dan babi ya. Dalam Matius 7 itu ayat 6 dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu ya. Jadi barang yang kudus atau mutiara mayoritas penafsir menggambarkan ini adalah Injil yang kudus. Nah, ada jenis anjing babi yang kita khotbah dia injak. Seperti yang saya bilang, ada oknum pejabat yang saya khotbah dia bilang masuk kanan keluar kiri, gitu. Ya. Saya khotbah tentang jangan selingkuh. Saya khotbah tentang tolong hargai komitmen janji sakral, yaitu janji pernikahan kudus. Ya, karena ada duit, ada power, bisa tarik ini perempuan-perempuan yang muka uang, lemah ekonomi, ya, yang serahkan tubuhnya untuk ya dipakai oleh manusia hati binatang ini. Ya, hati anjing, hati babi. Ini kan ada ayat. Saudara saya bilang, pagi-pagi dicuci maki orang. Tidak. Makanya ikuti khotbah saya. Jangan sepotong. Ini ada ayatnya. Ya. Yang lebih lucu lagi, biasanya manusia hati babi, hati anjing ini, karakter babi, karakter anjing ini, mereka juga tahu ayat katanya. Katanya baca Alkitab. Loh, kok bisa baca Alkitab? Semakin baca kok semakin kurang ajar. Semakin baca kok semakin gatal. Semakin tahu firman kok semakin sombong, angku, dan mau melawan firman. Orang-orang kayak begini, khusus saya anak Kupang asli. Saya orang NTT asli. Tuhan tolong jangan ada orang begini pimpin. Kalau pimpin pun Alkitab bilang orang fasik kalau pimpin rakyat stres. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kalaupun memimpin kalau kurang-kurang ajar kami berdoa supaya kalau bisa Tuhan kasih singkat aja, jangan terlalu panjang-panjang. Bikin sial. Begitu. Ya. Jadi orang-orang begini, makanya 2 Petrus 2 itu, ayat 22 itu cocok, anjing kembali kepada muntah, babi kembali lagi kepada kubangan. Itu orang-orang yang janjinya tahu firman lah apa, tapi main lumpur lagi. Nah, kalau saudara tanya saya, Pak Mel, kalau yang begini bagaimana? Saya akan khotbah terus, karena saya tidak mungkin khusus di konteks gereja ya. Kalau gereja kan orang datang, nah saya juga tidak bisa menghakimi. Saya hanya baca ayat, ada karakter anjing, karakter babi. Karakter anjing, karakter babi itu ya adalah orang-orang yang tidak menghormati yang namanya kasih karunia Tuhan. Saya coba baca dulu supaya saudara bisa lihat ayatnya ya.
Bahkan mereka juga sok berkor-kor bilang mau bawa kemerdekaan. Pokoknya seolah-olah ya, kalau kita nonton-nonton dulu-dulu, kampanye seolah-olah mau bawa pembebasan. Pembebasan apa? Lu bawa contoh teladan buruk kok. Pembebasan dari mana? Lu bawa karakter setan kok. Lihat ini beta baca 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi ini mungkin seruan juga sekalian buat yang sudah terpilih ya. Anda yang kampanye-kampanye seolah-olah menjanjikan pengharapan. Oh pokoknya kalau saya pimpin nanti berubah. Kami doakan, kami mohon Tuhan bantu kamu ya. Jangan kau naik kau bikin kau pun sendok patah. Jangan kau sudah naik baru mulai seperti yang kita lihat-lihat, mulai main perempuan, mulai pesta pora yang tidak jelas, bikin resah masyarakat. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan Yesus dengar, ini saya serukan ya. Tolong kalau oknum-oknum yang sudah Tuhan pilih itu, jaga janjimu. Jangan kayak orang-orang ini. Mereka janjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jangan ya. Tolong. Rakyat butuh contoh. Rakyat butuh teladan. Rakyat butuh janji apa bikin itu. Jadi tolong ya. Ini saya mohon. Kalau tidak nanti baru kita lihat saja Tuhan buat apa ya. Kalau kami hamba-hambanya tetap pasti akan berseru ya. Lalu ayatnya yang ke-22 itu, orang-orang jenis ini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kami berdoa biar semua yang terpilih takut Tuhan ya. Jangan bawa contoh buruk, jangan bawa kepemimpinan buruk di negeri ini. Ya, kita tidak pandang agama mana, tidak penting. Yang penting melakukan yang terbaik. Apalagi yang notabene Kristen. Itu tolonglah ya. Jadi saya akan omong terus kalau mereka datang di gereja. Ya, saya akan omong. Ya. Soal nanti mereka babi atau anjing itu urusan mereka. Tapi kalau saya tidak akan berhenti. Karena kalau mereka tolak, orang lain mau. Jadi kalau mereka ada sama-sama, jangan gara-gara yang menolak, lalu saya tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan yang rindu juga banyak. Jadi saya akan tetap khotbahkan dan saya akan tetap mendoakan. Ya, saya tidak hanya keras dalam berkhotbah lalu tidak doa. Itu menurut saya hati saya bermasalah. Saya betul-betul berseru kepada Allah supaya oknum-oknum pejabat itu mengasihi Tuhan. Begitu ya. Tuhan berkati.